Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Saya ucapkan selamat beribadah di ibadah raya pada saat pagi hari ini. Mari kita awali ibadah kita, mari sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan atas segala berkat limpah karunia-Mu yang turun atas kami ya Tuhan, yang kami sudah rasakan, semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Pada saat pagi ini Tuhan, kami berhimpun bersama saudara-saudara kami, baik yang saat ini hadir maupun yang saat ini live di tempat masing-masing ya Tuhan. Kami hendak memuji memuliakan nama-Mu, layakkan kami ya Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan, ibadah kami dari awal, pertengahan sampai dengan akhirnya. Biarlah apa yang kami kerjakan ya Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin. Kami memuji Engkau Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus. Allah yang suci, Maha mulia, Kau disanjung sembah selamanya. Surga bumi punya nyanyikan. Bapa yang kekal, Bapa yang kekal, Maha kuasa, Kau disanjung sembah selamanya. Surga bumi pun serukan. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Kami mau naikkan syukur buat-Mu Tuhan. Allah yang suci, Maha mulia, Kau disanjung sembah selamanya. Surga bumi punya nyanyikan. Kau Bapa kami yang kekal, Bapa yang kekal, Maha kuasa, Kau disanjung sembah selamanya. Surga bumi pun serukan. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah
kudus Tuhan. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Mari sembah. Kami naikkan syukur padamu. Bagiku Tuhan, segala hormat bagimu, segala kemuliaan bagimu. Haleluya, haleluya. Kami naikkan syukur kami hanya bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kudus Tuhan, oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Mari sekali lagi angkat pujian. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya.
Haleluya. Mari kita berikan persembahan kita yang paling terbaik buat Tuhan kita. Mari kita all out untuk memuji Tuhan. Yesus, kami mau berjalan bersama Engkau Tuhan. Berjalanlah di depanku dan tuntunku di setiap langkahku, bukan selalu berharap padamu, sahabatku, Bapa dan Rajaku. Terimalah semua hormat dan pujian yang ku beri, kan ku bawakan syukur bagi kasih yang sejati. Semuanya darimu, semuanya untukmu, pujian syukurku Tuhan, ku serahkan padamu. Semuanya darimu, semuanya untukmu, pujian syukurku Tuhan, ku serahkan padamu. Haleluya Yesus, kami mau memberikan persembahan yang terbaik buat Engkau. Biarlah menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu Tuhan. Berjalanlah di depanku dan tuntunku di setiap langkahku, bukan selalu berharap padamu, sahabatku, Bapa dan Rajaku. Terimalah semua hormat dan pujian yang ku beri, kan ku bawakan syukur bagi kasih yang sejati. Semuanya untukmu Tuhan, semuanya darimu, semuanya untukmu, pujian syukurku Tuhan, ku serahkan padamu. Semuanya darimu, semuanya untukmu, pujian syukurku Tuhan, ku serahkan padamu. Seluruh hidup kami buat Engkau Tuhan. Terimalah semua hormat dan pujian yang ku beri, kan ku bawakan syukur bagi kasih yang sejati. Semuanya darimu, semuanya untukmu, pujian syukurku Tuhan, ku serahkan padamu. Semuanya darimu, semuanya untukmu, pujian syukurku Tuhan, ku serahkan padamu. Haleluya. Dan kemuliaan buat Tuhan kita. Allah kita sungguh baik. Amin saudara. Sungguh baik Engkau Tuhan. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik Tuhan, Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat
sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Sungguh baik Kau Tuhan. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Hey, Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, Engkau baik, sangat baik, tak pernah berubah. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Engkau baik Tuhan, sungguh kasih-Mu tidak berubah sekarang sampai dengan selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapa. Engkau Allah yang setia. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Yesus Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mukjizat-Mu ku alami sekarang ini. Terima kasih Tuhan, kami terima kesembuhan dari Engkau Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus Kaulah segalanya, Yesus Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mukjizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus, Yesus Kau
segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Sekali lagi mari kita naikkan. Yesus, Kau segalanya. Saya persilakan namanya. Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Engkau Tuhan dan Rajaku, Engkau Allahku, Engkau yang berdaulat, Engkau yang luar biasa selamanya. Haleluya. 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 Hanya Engkau Tuhan yang layak ditinggikan selamanya. Haleluya. Haleluya. Ya Tuhan, Engkau-Lah Tuhan dan Raja dalam hidup kami. Biarlah Engkau terus bertahta, berdaulat dan berotoritas atas hidup setiap kami Tuhan. Dan biarlah kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi dalam hidup setiap kami Tuhan. Tuhan, inilah hidup kami. Kami tahu hidup kami jauh daripada sempurna. Tapi kami tahu Tuhan, Engkau yang menuntun kami, mendidik kami. Terus bahwa kami ada dalam kebenaran-Mu, terus bahwa kami ada dalam rencana-Mu Tuhan. Dan terus paksakan kehendak dan rencana-Mu saja yang terjadi dalam hidup kami. Pagi hari ini, saatnya setiap kami menerima yang terbaik. Berikan setiap kami hikmat, wahyu, dan marifat yang daripada-Mu. Terlebih hamba-Mu yang Kau izinkan untuk bagian kebenaran firman-Mu. Biarlah Kau menyertai bibir dan lidah hamba-Mu.
Karena hamba-Mu ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Tapi kami percaya Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami tinggikan adalah yang luar biasa. Mari Tuhan berbicara dan berbicaralah. Kami siapkan hati kami untuk menerima yang terbaik. Roh Kudus, kami bebaskan Roh-Mu bekerja menjamah setiap kami pribadi lepas pribadi. Tanpa dibatasi oleh tempat, tanpa dibatasi oleh dimensi apapun. Kami percaya Engkau menyertai setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi saudara. Pagi hari ini kita akan belajar mengenai kuasa ibadah. Pada waktu Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, ada berapa kali disebutkan bahwa waktu Musa menghadap Firaun, Tuhan berbicara kepada Musa untuk membawa umatnya keluar dari Mesir untuk beribadah. Yang pertama kita mau lihat. Di dalam Keluaran 7 ayat 16. Dikatakan, dan katakanlah kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu, sampai sekarang kau tidak mau mendengarkan. Jadi waktu Musa berbicara dengan Firaun ya saudara ya. Kemudian ini yang terjadi pada waktu itulah yang pertama, air menjadi darah. Yang kedua, kita melihat Keluaran 8 ayat 1. Itulah yang kedua mengenai katak. Katakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku. Ini itulah yang kedua katak saudara ya. Kemudian kita lihat di dalam Keluaran 8 ayat 20. Ini itulah yang keempat untuk lalat pikat saudara ya. Dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Firaun. Pada waktu biasanya ia keluar ke sungai dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Kemudian kita lihat lagi di dalam Keluaran 9 ayat 1, yaitu itulah yang kelima, penyakit sampar pada ternak. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan berbicaralah kepadanya. Beginilah firman Tuhan, Allah orang Ibrani. Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Kemudian kita lihat juga di dalam Keluaran 9 ayat 13. Ini itulah yang ketujuh untuk hujan es. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Firaun dan katakan kepadanya. Beginilah firman Tuhan Allah orang Ibrani. Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Dan yang terakhir kita lihat dalam Keluaran 10 ayat 3. Ya, ini itulah yang ke-8, belalang. Lalu Musa dan Harun pergi menghadap Firaun dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah orang Ibrani. Berapa lama lagi engkau menolak untuk merendahkan dirimu di hadapanku? Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Saudara, kalau kita lihat tadi dari ayat-ayat ini ada 6 kali Tuhan berbicara kepada Musa untuk menghadap Firaun agar orang Israel boleh pergi dari Mesir untuk beribadah. Sekali lagi, boleh keluar dari bangsa Mesir, Israel boleh keluar dari bangsa Mesir untuk beribadah. Tapi kita mau belajar mengenai ibadah menurut kebenaran firman Tuhan. Ya. Apa yang terjadi pada saat bangsa Israel keluar dari Mesir, ya kita akan lihat dalam Keluaran 6 ayat 4 sampai dengan yang kelima. Dikatakan, tetapi aku sudah mendengar, Tuhan berbicara kepada Musa juga, tetapi aku sudah mendengar juga orang-orang Israel yang telah diperbudak oleh Mesir dan aku ingat kepada perjanjianku. Ayat yang kelima, sebab itu katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan. Aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Saudara, jadi tujuan orang Israel keluar dari Mesir adalah untuk beribadah. Ya. Yang pertama kita mau belajar dari yang Tuhan katakan kepada Musa. Nah, kita lihat juga satu lagi dalam Keluaran 13 ayat 3. Dikatakan, lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu, peringatilah hari ini sebab pada hari ini kamu keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Karena dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kamu keluar dari sana. Sebab itu tidak boleh dimakan sesuatu pun yang beragi. Saudara, yang saya pelajari yang pertama, pada saat kita
pada saat bangsa Israel keluar dari Mesir untuk beribadah, satu hal yang kita harus tahu pada saat ibadah itu adalah Tuhan melepaskan perbudakan. Ya, kalau dia keluar dari Mesir, selama dia hidup di Mesir kan diperbudak. Kalau dia keluar dari Mesir, tujuannya untuk beribadah, supaya di dalam ibadah ini, waktu beribadah kepada Tuhan, perbudakannya itu dihancurkan. Ya, sekali lagi perbudakannya itu dihancurkan. Sehingga kita boleh menjadi orang yang merdeka. Kemudian saya pelajari, bagaimana sih kalau orang itu diperbudak? Kalau zaman dulu kita namanya dijajah ya sama bangsa Belanda, kemudian dijajah juga dengan orang Jepang. Ya, itu orangnya datang dan langsung gitu ya, itu kelihatan oh ini dijajah gitu. Tapi zaman sekarang kan nggak ada yang jajah-jajah seperti itu, rasanya sudah tidak pernah ya kita dengar. Mungkin dijajah secara ekonomi, diembargo gitu ya, dan yang lain masih mungkin. Tapi kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan bahwa apa sih waktu Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir untuk membebaskan mereka dari perbudakan. Waktu saya pelajari saudara, waktu saya pelajari mengenai perbudakan itu, yang pertama, bangsa Israel ini diperbudak oleh Mesir selama 400 tahun. Ya. Dan saudara, pada waktu seorang itu menjadi budak, dia tidak mempunyai hak. Ya, dia tidak mempunyai hak, semua berdasarkan apa mau tuannya. Ya, jadi ya sudah tuannya ngomong masuk ke jurang ya harus masuk ke jurang. Karena apa? Karena dia budak tidak punya hak. Apapun yang dikerjakan tuannya, yang dibilangin tuan harus dikerjakan tanpa boleh membantah. Itu budak, tidak punya hak bebas. Kemudian kita mau lihat juga saudara ya, setiap kita dipanggil Tuhan pada waktu beribadah itu supaya kita menjadi orang yang merdeka, tidak diperbudak. Nah, saudara kita mau lihat selain yang diperbudak 400 tahun seorang itu tidak mempunyai hak, yang kedua kita mau lihat dalam Keluaran 5 ayat yang kelima. Yang dikerjakan Firaun untuk bangsa Israel waktu masih ada di Mesir. Lagi kata Firaun, lebih lihat, sekarang terlalu banyak bangsamu di negeri ini. Masakan kamu hendak menghentikan mereka dari kerja paksanya. Saudara, yang dikerjakan bangsa Israel waktu menjadi budak di Mesir itu suruh kerja paksa. Ya, kalau bangsa Indonesia kita tahu namanya dulu kerja rodi saudara ya. Jadi kerjanya setengah mati tapi tidak ada hasilnya. Kenapa? Ya karena konsepnya bukan kerja yang orang yang merdeka, tapi kerja karena orang itu budak, seorang budak. Nah saudara, waktu saya renungkan sebetulnya Tuhan mau berbicara apa dalam hidup kita. Ya, saudara, yang Tuhan mau berbicara dalam hidup kita adalah satu. Mungkin saudara dan saya sudah bekerja seperti orang kerja paksa, seperti kerja rodi, bangun pagi sampai malam kerja terus. Tapi tidak menghasilkan keuangan, tidak menghasilkan ekonomi, tidak menghasilkan berkat yang seimbang. Artinya ada yang bocor saudara. Kalau zaman dulu orang kerja rodi, kerja paksa gini nggak dibayar. Walaupun dia kerjanya setengah mati. Nah yang kedua waktu saya renungkan Tuhan mau berbicara pada setiap kita. Bahwa melalui ibadah, kuasa ibadah ini adalah setiap kita boleh menerima kirbat yang benar. Boleh menerima berkat yang benar. Tidak jadi bocor. Percuma juga kan saudara dan saya ngotot kerjanya kayak kerja paksa, kayak kerja rodi. Tapi hasilnya nggak ada. Dapat tapi hilang untuk macam-macam akhirnya hilang, bocor berkatnya. Nah sebenarnya melalui ibadah ini ada satu kuasa supaya kita boleh menerima berkat yang utuh dari Tuhan dan tidak menjadi bocor dalam hidup kita. Yang ketiga kita mau lihat ya. Saudara, waktu bangsa Israel ada di dalam bangsa Mesir, kita tahu di bangsa Mesir ini banyak dewa-dewinya ya saudara ya. Jadi banyak berhala-berhalanya, banyak sihir-sihirnya juga seperti kita tahu bangsa Mesir kuno banyak dewa-dewa macam-macam gitu ya. Ada yang kepala burung, ada yang macam-macam lah gitu karena dia banyak dewa-dewinya. Apa yang Tuhan mau bilang? Pada saat kita ibadah, sekali lagi kita boleh melepaskan berhala-berhala dalam hidup kita. Ya. Pasti saudara, karena 400 tahun di bangsa Mesir ada satu atau dua atau mungkin banyak yang diserap oleh bangsa Israel untuk bisa ikut gaya hidupnya orang Mesir, yaitu penyembahan dewa-dewa. Ya. Atau walaupun mungkin nggak menyembah gitu, tapi kalau lihat dewanya ada yang patungnya mungkin dia sudah agak harus menunduk gitu ya.
Sebetulnya secara otoritas dia rasanya udah takut gitu. Padahal ya dia nggak menyembah dewanya Mesir, tapi kalau dia lihat mungkin sudah menunduk jalannya. Permisi misalnya gitu ya. Nah, itu sudah menunjukkan sikap hati ketularan oleh kebiasaan orang Mesir dengan gaya hidup dan lifestyle yang banyak dewa dan dewinya. Dalam hidup kita saudara, waktu kita beribadah, sudahkah kita melepaskan berhala-berhala dalam hidup kita? Apapun itu saudara, baik berhala dalam keuangan, baik berhala dalam pekerjaan, baik di dalam keluarga, baik di dalam apapun dalam hidup kita. Sudahkah kuasa ibadah itu terjadi dalam hidup kita? Pada saat kita beribadah, berhala-berhala itu boleh dihancurkan. Itu yang ketiga saudara. Nah, saudara, waktu saya pelajari lagi, sebetulnya siapa yang menjadi budak? Yang pertama adalah orang yang kalah perang. Ya, biasanya orang yang kalah perang itu akan diambil sebagai tawanan dan jadi budak. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya adalah orang-orang yang menjadi budak ini orang-orang yang punya hutang tapi tidak bisa membayar. Sehingga mungkin anaknya dikasihkan kepada orang untuk dijual istilahnya ya, atau dijadikan budak supaya hutangnya dilunasi. Dan yang ketiga, ada orang yang memang dengan sukarela menjadikan dirinya budak buat orang lain. Kenapa? Karena dia mau menggantungkan semuanya kepada orang lain. Jadi budak ini tidak serta-merta setiap kita akan memilih untuk jadi budak. Tapi ada beberapa option orang itu memilih sebagai budak. Sekali lagi, orang memilih sebagai budak. Orang bukan memilih, orang bisa jadi budak karena satu, tawanan perang. Ya kalau kalah nggak mungkin ngengkel kan, daripada dibunuh akhirnya dibawa semua menjadi tawanan perang. Yaitu tanpa pilihan. Yang kedua sudah masuk pilihan. Orang yang punya hutang dan tidak bisa membayar akhirnya menyerahkan mungkin anaknya atau yang lain saudaranya untuk dijual menjadi budak, untuk melunasi hutang-hutangnya. Dan yang ketiga, orang yang dengan sukarela, orang yang dengan kemauannya sendiri menjadi budak. Karena mau menggantungkan orang lain. Nah saudara, pagi hari ini kita belajar mengenai seorang budak. Dan pagi hari ini juga kita belajar mengerti apa yang Tuhan mau melalui kuasa ibadah. Jadi dari 3 poin yang tadi yang saya sebutkan, bagaimana pada saat ibadah berjalan, pada saat kita melakukan ibadah dengan Tuhan, ada 3 kuasa yang akan terjadi. Seperti waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, itu yang Tuhan mau secara alkitabiah. Dan yang kedua kita mau lihat, apa sebetulnya yang Tuhan inginkan pada saat kita ibadah. Kuasa ibadah itu ada apa juga. Kita lihat dalam Keluaran 13 ayat yang kelima. Dikatakan, apabila Tuhan telah membawa engkau ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Hewi, dan orang Yebus, negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, untuk memberikan kepadamu suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Maka engkau harus melakukan ibadah ini dalam bulan ini juga. Yang kedua, kuasa ibadah adalah Tuhan mau memberkati setiap kita. Ya, dikatakan tadi adalah untuk memberikan tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Itu adalah satu yang luar biasa janji Tuhan buat saudara dan saya. Untuk menjadi berkat, untuk terima berkat yang daripada Tuhan. Tapi kita tidak harus diam saudara. Ini bagian yang Tuhan kerjakan, Tuhan memberikan janji. Bagaimana dengan bagian kita? Apakah kita hanya diam saja? Ataukah kita hanya menunggu janjinya saja? No, kita lakukan bagian kita juga. Ya, kita mau lihat saudara ya. Di dalam Yosua, yuk saya potong cuma yang poin-poinnya aja. Yosua 11 ayat 18 dan 23. Kenapa? Karena Yosua ini yang membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Seperti kita tahu, Musa tidak bisa masuk ke tanah Kanaan, sehingga yang membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian itu adalah Yosua. Ya, saya akan ambil poin-poinnya. Di ayat 18 katakan, lama Yosua melakukan perang melawan semua raja itu. Ya, sebelumnya ada banyak raja-raja di atas saudara ya. Dan 23, demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu, negeri yang dijanjikan Tuhan, negeri yang berlimpah susu dan madunya, direbut oleh Yosua itu sesuai dengan segala yang difirmankan Tuhan kepada Musa.
Dan Yosua pun memberikan negeri itu kepada orang Israel menjadi milik pusaka mereka menurut pembagian suku mereka. Lalu amanlah negeri itu berhenti dari berperang. Ya, poin yang kedua, kuasa ibadah ini adalah Tuhan mau memberkati setiap kita, saudara dan saya. Tapi seperti yang Yosua lakukan, kita harus berperang. Kita tidak hanya menunggu aja. Sudah Tuhan katanya memberkati, sudah kita duduk aja santai-santai. Kita berdoa saja, kan gitu. Kita diam-diam aja. Oh tidak, saudara. Waktu Yosua mulai menginjakan kaki di tanah Kanaan, nanti saudara boleh baca juga, mulai Yosua 1, dia mulai berperang. Ya, dan Tuhan menyertai Yosua, akhirnya ayat 23 dikatakan dia boleh merebut seluruh negeri yang dijanjikan Tuhan itu dan membagikan menjadi pusaka buat orang-orang Israel. Nah, saudara, kembali lagi. Jadi bagian saudara dan saya harus berperang. Saat ini memang tidak perang secara fisik, saudara ya. Tidak kelihatan dengan senjata-senjatanya. Tapi apa yang harus dilakukan dalam hidup kita? Tergantung. Saudara panggilannya di mana? Kembali lagi ya. Berperang yang dilakukan di sini adalah melawan keinginan-keinginan daging. Contoh, saya di bagian sekuler gitu ya, saya harus update ya, update teknologi, update mungkin seperti komputer, update informasi-informasi, update mungkin jasa keuangan perbankan dan yang lain-lain, update dan yang lain-lain. Contoh, dulu waktu kita secara bank gitu kalau manual gitu apa-apa harus ke bank misalkan. Sekarang sudah nggak perlu, ada internet banking, ada kliknya juga, dimanapun kita bisa transaksi. Dulu kalau kita pergi nggak bisa karena namanya kita kerja, kita harus nunggu terus. Mau transfer, mau ngambil, harus lari ke bank, ngantri lagi. Kalau sekarang sudah nggak bisa, waktunya sudah nggak kekejar, sehingga semua orang harus lebih simpel, harus lebih belajar dengan klik BCA, internet banking, di rumah, terus beres. Saya sebagai pekerja di sekuler, saya harus update, kan gitu. Ya, bagaimana dengan kalau pas ada acara-acara di sekuler juga, saya harus update mungkin kemampuan di interpersonal skillnya, lobbyingnya, mungkin update di dalam ilmu-ilmu di dalam presentasi misalkan ya saudara ya. Jadi saya harus update supaya saya bisa mendapatkan kemenangan yang daripada Tuhan menjadi orang yang sukses. Nggak bisa saya walaupun orang sekuler, pokoknya berangkat jam 8 sampai jam 5, ya sudah. Itu aja, yang lain sudah belajar, yang lain saya nggak mau belajar. Ya sudah, kita tidak, janji Tuhan tetap janji Tuhan. Tapi kita tidak pernah menerimanya. Kenapa? Karena kita tidak mau berperang. Ada banyak orang di luar. Aku orang Kristen, iya. Aku masih diberkati, iya. Apa yang kamu kerjakan? Ya enggak ada, ya pasti tidak dapat apa-apa. Seperti yang Yosua katakan, dengan berperang. Ada banyak anak-anak Tuhan di luar kadang berpikir, aku udah dapat berkat kok, ngapain perang? Ngapain harus meningkatkan skill? Ngapain harus begitu? Sudah enggak usah, menyerah saja sama Tuhan. Itu sangat menyesatkan saudara. Sehingga akhirnya akhirnya bisa menjadi batu sandungan untuk orang lain. Itu loh anak Tuhan. Tapi sembarang nggak bisa. Katanya kerja, sembarang nggak bisa, sembarang nggak bisa, sembarang nggak bisa misal. Bagaimana dia diberkati? Nah saudara kembali lagi. Yosua aja, dia sudah terima janji daripada Tuhan untuk terima tanah Kanaan menjadi pusaka buat bangsa Israel. Tapi tidak tinggal diam saudara. Harus berperang, masuk ke orang-orang yang bangsa-bangsa yang ada di tanah Kanaan itu harus dengan berperang. Tidak hanya datang terus bilang, ayo serahkan tanahmu kepada saya, sertifikatnya, kamu minggir. Enggak ada saudara. Bahkan kita tahu di Kanaan ini banyak juga orang-orang yang raksasa. Bukan hanya sepadan dengan itu, tapi lebih besar, lebih tinggi. Bagaimana Yosua dan orang-orang Israel zamannya itu berjuang mati-matian untuk menerima janji Tuhan. Bagaimana saudara dan saya? Saudara dan saya menerima janji Tuhan? Iya pasti karena Tuhan itu memberikan janji buat setiap kita dan tidak pernah lalai. Tapi pertanyaannya bagian kita ini sudah berperang atau belum? Contoh saudara, kalau saya bekerja di sekuler tapi saya kerjanya jam 8 harusnya jam 5. Saya masuk jam 10, besok jam 12, mungkin cuma kerja seminggu udah dipecat saudara. Enggak jadi contoh buat yang lain. Kenapa? Karena aturannya jam 8 sampai jam 5. Tapi saya masuk jam 9, semau sendiri. Di MUI juga enggak mau. Terus datang jam 12, jam 5 pulang, jam 4 sudah pulang duluan misalkan. Terus bagaimana kita boleh menjadi berkat? Bagaimana kita bisa berperang? Banyak anak-anak Tuhan di luar itu yang mereka berpikir nyaman. Enak ya jadi anak Tuhan ya, enggak usah usaha macam-macam, enggak usah ngotot, enggak usah berjuang apa-apa, pokoknya saya diberkati Tuhan.
Ya makanan satu piring seharian sudah cukup. Ada banyak orang-orang yang sangat disalahkan konsepnya, hanya menerima apa adanya, padahal menerima apa adanya dan bersyukur. Padahal orang itu tidak mau berjuang, orang itu tidak mau perang. Ada banyak kesempatan yang bisa dikerjakan, tapi orang itu nggak mau, ya sudah. Bukan salahnya kesempatan, salahnya orang itu nggak mau ambil kesempatan. Ada banyak kesempatan, ada banyak yang harus di-update skill, ada banyak yang tapi orang itu enjoy aja. Ya sudah, saya cukup kok. Satu hari ini pokoknya makan cukup satu piring, ya sudah. Sekilas kita akan, wah orang ini luar biasa ya, satu piring sehari bersyukur luar biasa, luar biasa. Tapi waktu kita tanya lebih dalam lagi, oh kamu orang yang luar biasa di dalam Tuhan ya, sehari walaupun cuma makan satu piring, tapi bersyukur, iya Pak, saya bersyukur sekali masih bisa dikasih makan. Oh gitu, iya ya. Waktu kita tanya nih, lah terus kamu ngerjain apa setiap hari? Saya nggak ngapa-ngapain, bangun siang, terus habis itu bobok siang, terus bangun sore, terus habis itu mungkin jalan-jalan sebentar, pulang lagi Pak. Oh ya pantas kamu cuma satu piring, kan ada kesempatan di luar pekerjaan mengerjakan ini nggak mau, ya sudah. Bukan karena janji Tuhan yang gak jadi pada saudara dan saya, tapi kita yang tidak mau berperang. Ya, lewat. Kalau zaman sekarang di dalam sekuler, siapa cepat dia dapat. Siapa lambat dia akan hancur. Karena udah disikat sama orang lain, saudara. Jadi kembali lagi, dalam kuasa ibadah, Tuhan juga menjanjikan berkatnya buat saudara dan saya. Janji itu pasti terjadi dalam hidup saudara dan saya. Janji Tuhan tidak pernah lalai, pasti terjadi. Tapi terjadinya kapan? Tidak tahu. Tapi yang lebih penting daripada janji Tuhan, kita, saudara dan saya, sudah berperang belum? Sudah ngotot belum? Sudah berjuang belum? Melawan kedagingan kita. Kalau kita harus bangun pagi ya bangun pagi. Kalau kita harus pulang sampai sore jam 5 ya jam 5. Kalau kita harus mencari sesuatu yang baru, peluang-peluang yang baru, kejar. Itu yang namanya berjuang, itu yang namanya perang. Berapa waktu ada juga berbicara dengan seorang di anak Tuhan juga di luar kota, pas-pasan, masih secara ekonomi sederhana, tapi saya lihat dia kurang, punya passion, kurang mau berperang. Jadi ya sudahlah, seperti yang saya bilang ya, cukup seperti ini aja. Terus besok bagaimana? Ya besok dilihat aja lah, kalau ada dimakan, kalau nggak ada ya puasa. Kan kita belajar puasa, tapi kan nggak bisa seperti itu saudara. Kapan mau berperang? Kalau Yosua seperti itu tidak mungkin tanah Kanaan akan menjadi bangsa Israel, punya bangsa Israel. Kenapa? Karena tidak pernah mau berperang. Penduduknya di sana tetap menguasai wilayahnya masing-masing. Bangsa Israel gak bisa masuk karena gak mau berperang. Mana bisa, dia cuma datang minggir, ini janji Tuhan, saya harus di sini. Gak bisa. Pasti waktu berperang ini pasti bunuh-bunuhan juga. Harus ngotot bagaimana caranya. Kalau dia tidak punya skill berperang, mungkin dia akan dibunuh daripada musuhnya. Jadi saudara, yang kedua Tuhan ingatkan kita melalui kuasa ibadah. Mari kita berperang dengan hidup kita. Kita berperang dengan apa yang ada di dalam hidup kita supaya kita lebih lagi berjuang untuk mengupdate semuanya di dalam hidup kita. Supaya berkat Tuhan boleh terjadi dalam hidup kita. Apapun itu, baik di sekuler, baik di secara kerohanian, tetap terjadi. Kalau kita malas baca firman, malas berdoa, bagaimana terobosan-terobosan terjadi? Bagaimana kerohanian kita bisa meningkat? Kalau kita tidak pernah berjuang, tidak pernah perang, ya tidak akan pernah dapat janji Tuhan. Tuhan katanya kita mau bertumbuh, Tuhan kita mau semakin serupa dengan gambaran-Mu Tuhan. Ya bagaimana serupa? Baca aja gak pernah, berdoa aja gak pernah, ngapa-ngapain gak pernah berjuang, gak pernah ngotot. Janji Tuhan tidak pernah terjadi dalam hidup saudara dan saya. Oke, jadi saudara, saya ulangi untuk kuasa ibadah yang pertama adalah Tuhan mau melepaskan perbudakan dalam hidup kita. Pada saat ibadah kita boleh melepaskan perbudakan-perbudakan itu dalam hidup kita. Perbudakan itu artinya adalah orang yang tidak punya hak. Orang yang tidak merdeka. Semua harus tunduk dan taat tanpa komentar. Nah, tapi kita boleh dimerdekakan oleh Tuhan. Dan yang kedua kita mau belajar bahwa kalau kita beribadah, berkat-berkat yang Tuhan berikan itu tidak bocor saudara ya. Tadi dikatakan tidak hanya kerja paksa. Kalau Israel di Mesir hanya kerja paksa, kerja rodi. Digaji, mungkin juga tidak. Nah jangan sampai saudara dan saya bekerja di ladang Tuhan, bekerja di dalam sekuler, jangan sampai bocor.
Ya. Dan yang ketiga, Tuhan bilang tadi adalah penyembahan berhala. Berhala dalam segala macam bentuknya, supaya kita boleh melepaskan kebiasaan, kebudayaan, baik filosofi-filosofi yang ada di tanah kita, di saudara kita harus melepaskan. Cari filosofi yang daripada Tuhan. Dan yang berikutnya adalah Tuhan mau melalui kuasa ibadah, Tuhan memberkati saudara dan saya. Sehingga kita boleh menerima janji Tuhan dengan catatan, saudara dan saya mau berperang, mau berjuang. Selama saudara dan saya tidak mau berperang, tidak berjuang, janji Tuhan tetap tinggal janji. Tidak pernah terjadi dalam hidup saudara dan saya. Sekali lagi, apa berperang? Kita meningkatkan skill kita, ya apapun baik dalam bidang kerohanian ataupun di dalam bidang sekuler, kita meningkatkan kemampuan kita, skill kita, apapun yang diperlukan sesuai dengan bagian kita masing-masing. Supaya berkat itu turun dan terjadi dalam hidup kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita renungkan kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita hidup menjalani ibadah di dalam Tuhan. Sudahkah kita menerima kuasa-kuasa yang daripada Tuhan, ataukah itu hanya sekedar liturgis agamawi, atau hanya sekedar tata cara. Tapi benarkah saudara dan saya sudah menikmati, sudah mengalami kuasa ibadah dalam hidup kita? Mungkin sebagian sudah, mungkin sebagian kadang mengalami, kadang tidak. Mungkin sebagian lagi dari saudara yang sama sekali belum pernah mengalami kuasa ibadah. Dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya tetap sama tuh, ibadah-ibadah. Tapi tidak satu pun terjadi dengan hidup saudara. Mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan. Biar Tuhan membebaskan setiap kita. Sehingga ibadah yang kita lakukan benar-benar punya kuasa yang daripada Tuhan. Melepaskan perbudakan dalam hidup kita. Kita menjadi orang yang merdeka. Dan kita boleh menerima berkat yang utuh. Apa yang kita kerjakan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Kita juga boleh menikmatinya. Kita tidak hanya harus bekerja rodi, bekerja terus, yang menikmati orang lain. Tuhan katakan, biarlah setiap kita melalui ibadah ini menikmati kuasanya, untuk menikmati setiap hasil yang sudah kita kerjakan dan tidak menjadi bocor. Dan biarlah melalui kuasa ibadah kita boleh melepaskan semua berhala-berhala. Baik filosofi-filosofi dunia, baik filosofi-filosofi saudara-saudara dan teman-teman yang lain. Filosofi-filosofi yang kita pernah dengar. Kita mau letakkan semuanya dan kita mau ganti dengan kebenaran yang daripada Tuhan. Sekali lagi, janji Tuhan boleh terjadi dalam hidup kita. Kalau saudara dan saya mau berjuang, mau berperang untuk menerima janji itu dan terjadi dalam hidup kita. Tanpa kita berjuang, tanpa kita berperang, janji itu hanya tinggal janji dan tidak pernah terjadi dengan hidup kita. Ada banyak filosofi-filosofi yang menyesatkan. Pada saat kita sudah menjadi Kristen, pasti sudah enak. Pasti sudah dijamin. Tidak perlu ngotot, tidak perlu bekerja, tidak perlu apapun yang berlelah-lelah. Baik di dalam kerohanian maupun di dalam sekuler. Itu salah saudara. Tuhan mengajarkan setiap kita malam pagi hari ini. Melalui Yosua. Saudara dan saya harus terus berjuang. Harus terus berperang. Sampai janji Tuhan terjadi dalam hidup kita. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Pagi hari ini kami boleh terima dan biarlah itu boleh menguatkan setiap kami. Untuk kami tetap mengerti kehendak dan rencana-Mu. Untuk kami boleh mengalami kuasa ibadah dalam hidup kami. Dan hidup kami tidak menjadi biasa lagi. Dan hidup kami tidak menjadi sama lagi Tuhan. Dari ibadah yang lalu, ibadah yang ke depan itu akan semakin berubah. Karena ibadah itu mempunyai kuasa yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami terima kebenaran firman-Mu. Dan biarlah hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati dengan firman yang sudah disampaikan. Sesaat kita akan melihat pengumuman dalam sepekan.
Sebelumnya saya mau sampaikan saudara untuk ibadah dalam beberapa minggu ke depan ini ibadah secara streaming. Jadi Bapak Ibu bisa mengikuti ibadah melalui online. Untuk ibadah raya setiap hari Minggu dimulai pukul 7 sampai dengan pukul 8.30. Kemudian ibadah Youth dimulai pukul 8.30 sampai dengan pukul 9.30. Kemudian ada ibadah anak dimulai pukul 7.30 sampai dengan pukul 8.15. Ini ibadahnya secara online. Kemudian untuk menara doa juga dilaksanakan secara online juga saudara. Untuk menara doa dan doa puasa setiap hari Selasa dan Rabu. Untuk session pertama itu pukul 9.30 sampai dengan pukul 10.30. Kemudian untuk sesi yang kedua pukul 11 sampai dengan pukul 12 siang. Kemudian ada FA. FA ini dilaksanakan juga secara online saudara. Diadakan setiap hari Selasa dan juga Rabu. Untuk hari Selasa ada FA Maranatha dan juga FA Gloria yang dimulai pukul 18.30 sampai dengan pukul 19.30. Kemudian di hari Rabunya ada FA El Shaddai maupun Raja Wali dimulai pukul 19 sampai dengan pukul 20 malam. Untuk hari Rabu ada FA Immanuel dimulai pukul 18.30 sampai dengan pukul 19.30. Sedangkan untuk hari Kamis pada pukul 18 sampai dengan pukul 19 ada FA Youth. Jadi seluruh FA ini dilakukan melalui online Bapak Saudara. Kemudian untuk doa malam itu masih diadakan secara online juga dimulai pukul 18 sampai dengan pukul 19 untuk setiap hari Jumat. Demikian pengumuman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan akhiri ibadah kita pada saat pagi hari ini. Mari sama-sama kita pujikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Kemuliaan bagi di tempat maha tinggi, Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi, Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, seluruh bumi penuh kemuliaan, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu Tuhan.
kasih Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dan tiba saatnya setiap kami boleh pulang ke rumah masing-masing, boleh melanjutkan semua aktivitas kami, semua ada dalam perlindungan-Mu Tuhan. Dan saudara, marilah kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kami menyerahkan semua jemaat Gracious Family di Kediri ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya memberikan kesehatan, kekuatan untuk setiap kami tetap boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya karena Engkau adalah Jehovah Rafa dalam hidup kami Tuhan. Kau memberikan perlindungan-Mu untuk setiap kami, sesuai dengan janji Mazmur 91 terjadi dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, Kau memberkati kami seperti Kau firmankan dalam Yesaya 60 terjadi dalam hidup kami. Oleh karena itu saudara, kami percaya biarlah Tuhan memberkati saudara semua dengan kesehatan, dengan kekuatan, apapun yang dikerjakan boleh menjadi sukses dan berhasil, dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatan dan pekerjaanmu, dan biarlah Tuhan kami boleh menerima kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera yang daripada Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidup kami semua, mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menerima janji dan berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.